Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan spiritual keluarga-keluarga GKI. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan menyanyi pujian bagi Tuhan yang terambil dari dalam Mazmur nomor 1, berbahagialah, dan kata-kata seterusnya. Berbahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia. Berbahagialah yang tiada duduk dengan perhimpunan penolong-penolong, dan menggemari buku malahnya, dan siang malam memikirkannya.
Kita akan memuji-muji Tuhan yang terambil dari dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan membacakan ayat yang genap. Dan pada ayat yang ke-7 kita akan membacanya secara bersama-sama. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 7 kita membacanya secara bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan menyanyi puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 9 ayatnya yang ketiga. Ya Allah Esa penabur berkat dan kata-kata seterusnya. Berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat, syukur bagimu, ya pokok selamat, kekal dan teguh. Baik, mari kita mulai berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami beserta keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan beri hikmat, akal budi agar kami bisa merenungi dengan baik maksud dari firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini, Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami di saat ini. Haleluya, amin. Di bulan Bina Keluarga, di hari pertama, bulan September ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 3, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Amsal 3, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama setelah saya membacakan judul perikopnya. Oke, Amsal 3, ayat 11 hingga yang ke-12 dengan perikop berkat dari hikmat. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian jauh pembacaan kita. Untuk bulan Bina Keluarga ini, di hari pertama ini, kita mendapatkan tema menerima didikan Tuhan dengan tidak bosan. Sekali lagi, menerima didikan Tuhan dengan tidak bosan. Jadi semua yang dikasihi Tuhan, Bapak, Mama, Saudara-saudari, Om Tante dong juga, mari sama-sama kita ucapkan kata-kata ini. Keluarga kami siap menerima didikan Tuhan. Oke, sekali lagi ya.
Keluarga kami siap menerima didikan Tuhan. Baik, saya undang saudara-saudari, Bapak Ibu dong semua, mari bangkit berdiri. Kita salam-salaman dulu. Saling bersalaman dengan kita punya keluarga di samping kanan kiri. Berpelukan juga boleh. Kalau sudah, Bapak Ibu dong boleh. Dan saudara-saudara dong semua boleh duduk kembali. Baik. Hari ini adalah hari pertama seluruh warga GKI dari sekitar 2.500 jemaat atau lebih sudah memasuki hadirat Tuhan melalui bulan Bina Keluarga dengan satu tema pemicu. Tema pemicu ini diambil dari pembacaan di 1 Timotius 3 ayat 4. 1 Timotius 3 ayat 4, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sambil dibuka. Bunyi ayatnya begini. Keluarga baik disegani dan dihormati. Keluarga baik disegani dan dihormati. Suatu amanat firman Tuhan yang khusus kepada kepala keluarga. Kemudian dijadikan sebagai tema simbolik untuk keluarga pada bulan Bina Keluarga tahun 2023 ini. Kita diajak juga oleh teks yang tadi kita sudah baca di Amsal 3 ayat 11 sampai 12 untuk keluarga kita dan keluarga-keluarga yang lain, seluruh warga GKI di seluruh tanah Papua tentang hal yang datang dari Tuhan. Wajib kita meresponnya. Salah satunya adalah menerima didikan yang datang dari Tuhan dengan tidak bosan-bosan. Jadi selama bulan September ini, kita membuat komitmen. Selama keluarga kita mendapat hikmat dan Roh Kudus dari Tuhan, Roh Kudus Tuhan membimbing kita agar kita tetap bijaksana menghadapi hidup dengan segala suka dukanya atau dengan tantangan dan harapannya juga tentu saja. Di dalam tantangan ada didikan Tuhan. Di dalam harapan ada didikan Tuhan. Tuhan tahu sebesar apa tantangan dan harapan, dan sekuat apa kita memiliki harapan untuk terhubung pada Tuhan untuk menghadapinya. Mari kita menyembah Tuhan dengan tidak bosan-bosan dan selalu siap menerima maksud Tuhan dengan adanya keluarga kita. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Bapak, Ibu, serta anak-anak di rumah dapat mendoakan pergumulan dalam keluarga yang dipimpin oleh Bapak. Dan saya akan menutup doa kita dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 145 ayatnya yang ketiga. Terangi kami Tuhan, dan kata-kata seterusnya. Terangi kami Tuhan dengan cahayamu, di jalan kesungguhan ke-Kota-Mu teguh. Kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.